Oke guys, masih di channel restorasi laptop. Untuk saat ini kita masuk servisan seri Lenovo G400 dengan kondisi mati total ya, nggak ada indikator sama sekali. Lampu indikator mati, lihat dari di switch on pun tidak bisa, ampere pun naik turun. Ada 0,10 cuman turun lagi, jadi kategorinya mati total. Entah apa penyebabnya, ya seperti biasalah, kita langsung acak-acak ini mesin, kita bongkar semua. Untuk tahapan pertama ya baterai, baut-baut bagian bawah, sambil kita cobain lagi. Oh, masih tetap dengan cabut CMOS tidak mau respon, ternyata bukan BIOS. Dan akhirnya kita bongkar saja semua. Jadi ini pengerjaannya lumayan lama nih, bisa tembus 3 jam. Jadi kita percepat sampai 3 kali percepatan biar nggak terlalu monoton. Sambil edukasi buat teknik pembongkaran Lenovo G400 ya kayak ginilah. Proses pertama ya biasalah, baut belakang, baut bawah hajar semua, baru di bawah keyboard kabel-kabel fleksi semua dilepas, baut pun dilepas, baru proses pencongkelan cover. Kalau dilihat dari tekstur body kelihatannya masih mulus, ini belum pernah bongkar, sepertinya masih perawan. Dilihat dari bekas plastik pelindungnya semua masih ada, terus debunya pun masih ya masih kayak yang belum pernah dibersihin sama sekali. Ini kayaknya overheat nih pemicunya. Kita sortir dari bagian fisik ya, sebelum dilihat di tegangan. Sortir fisik, kalau ada yang kelihatan melepuh atau pecah atau belah, tapi nggak nampak nih, kelihatannya mulus. Kalau dari segi dari tekstur fisik komponen nggak ada yang terlihat kebakar. Oh, ini ngesot, ini short 19 volt. Harus 19 voltnya nggak lewat, ini 19 volt. Kita buzzer dulu pakai AVO ya, kapasitor arus 19 voltnya kita tracking, ternyata emang ada short 19 volt. Untuk memastikan bagian bawah, mudah-mudahan ke daerah 3 voltnya nggak ngesot ya. Kita lepas dulu prosesor, memori, heatsink biar tidak menghalangi penglihatan. Oke, 3 volt aman, sama 5 volt aman kemungkinannya. Tegangan standby nggak ngesot, jadi kita tinggal pecahkan kasus short 19 volt. Kita tracking dulu jalurnya dari jack DC ke FET. Soalnya saya nggak menggunakan skema, jadi kita raba aja pakai AVO. Ini kemana aja nih harus larinya nih, di arah awal. Nah, ke FET sini nih, dari jack DC masuk si FET. Ya harus sabar ya kalau ngecek tegangan, bukan tegangan, ngetrack alur arus. Nah, ini fuse pertama dari sebaran AC bat.
coba angkat dulu ini nih, harus 19 voltnya kita putus dulu. Entah tekniknya bisa kita sortir pakai AVO, mana saja yang harus 19 voltnya short kita angkat. Tapi kalau masih bingung ya biasalah teknik suntik tegangan ya. Oke, kita coba angkat kapasitor ini. Mudah-mudahan kapasitor ini yang trouble. Secara tekstur fisik nggak terlihat sih sebetulnya. Coba ya, kita coba saja angkat. Masih ternyata masih ada short. Ya, kadang daripada kita tersita waktunya ya kita suntik mati sajalah. Kita suntik tegangan biar mempersingkat waktu. Terus ke PCB-nya nggak terlalu banyak bekas hot airan. Itu sih ya, tuh apa kelebihannya dengan teknik suntik tegangan. Cuman ya harus hati-hati, fasenya naik tegangan jangan langsung kasih 19 volt atau 9 volt, jadi bertahap dari 0 ya, dari 1. Ini paling rendah 1,4. Jadi ini mah teknik mudah. Semua teknisi pasti tahu teknik ini. Untuk yang pemula sama, ini mudah, bisa ditiru nih di rumah. Syaratnya punya PSU, terus jemperan itu tuh apa namanya, jepitan buaya kalau saya nyebutnya. Nah kita raba aja ntar mana yang terasa suhunya panas, ya itu yang berarti yang nge-short. Daerah sini nih, daerah Vicor ada terasa panas. Dengan tegangan 3 volt udah ada kerasa. Saya curiga di sini nih, dekat FET ada panas. Jadi kemungkinan daerah sini. Ini kamera kurang fokus. Nah, ada agak sedikit retakan ya di kapasitor nih. Kayaknya kapasitor ini nih yang bermasalah. Ya seperti biasa, ini kamera kurang fokus, harap dimaklum. Jadi ya karena tadi udah terlihat kapasitornya, ya mungkin yang lain bisa paham ya. Ini permasalahannya cuman kapasitor sepertinya. Jadi cukup dibuang atau mau diganti juga nggak apa-apa, atau dibuang aja nggak usah diganti juga nggak masalah. Jadi cukup dilepas atau dicokel pakai pinset atau pakai tang. Cuman hati-hati dengan jalur PCB. Kalau emang solderannya kuat atau layoutnya kuat bisa ngerembet. Oke, ini kapasitor yang saya curigai bermasalah. Kita track lagi pakai buzzer. Apakah masih ngebip? Ada kameranya nggak fokus nih, lihat, jadi nggak nampak nih nilainya nih. Tapi ini udah nggak ngebuzzer ya, si harus 19 voltnya udah nggak ngebuzzer, udah clear. Jadi permasalahannya hanya kapasitor yang tadi, daerah Vicor. Kayaknya pemicunya karena overheat prosesor. Yang kalah ya alhamdulillah masih kapasitor. Coba chipnya yang kena, udah 50-50 bisa nyala lagi. Kalau udah kena chip bisa nyala, cuman ketahanannya nggak kuat. Jadi harusnya yang kasus-kasus kayak gini nih, yang nilai casnya bisa tinggi, soalnya durasi pemakainya bisa lama lagi. Cuma ya tergantung kesepakatan. Ya kalau kasus seperti ini mungkin rank harga di 200, mahalnya 4,5 lah. Kasus 19 volt ya. Jadi bukan karena spare part, cuman ya teknik aja lah, teknik pengerjaan. Jadi bayarnya bayar jasa,
Untuk yang tahu teknik ini ya bukan berarti bisa menjatuhkan tenaga teknisi gitu, cuma buat wawasan. Oh ternyata gitu ya servis laptop tuh. Nah, untuk menghargai tenaga ya sesuai dengan harga pasaran. Oke, kita lihat dulu sirkulasi tuh. Lihat nih, debu kayak karpet. Jadi saking belum pernah dibersihkan, akhirnya penumpukan debunya udah kayak karpet, itu udah nggak keluar anginnya. Mungkin 5% keluarnya. Jadi overheat prosesor, panas, akhirnya ya yang short, yang jebol kapasitor. Masih alhamdulillah. Jadi nggak terlalu susah pengerjaannya. Oke, sekarang kita cek display ya. Oke, cek nyala dulu aja lah. Cek nyala. Tegangan kalau udah lolos 19 volt. 19 volt udah lewat. 3 volt, 5 volt aman. Tinggal cek respon on. Oke, kita cek di casing ya, kita tes display. Mudah-mudahan nggak ngerembet, tapi ya biasalah kalau kasus 19 volt ini jarang ngerembet ke yang lain, kecuali kalau kasusnya 3 volt 5 volt ngesot, itu kemungkinan bisa ngerembet, bisa IO, bisa chipset atau VRAM. Pokoknya mah suplai tegangan rendah mah agak riskan lah. Oke, alhamdulillah ya, respon on bagus. Tadi ada display, indikator lampu nyala. Itu pengerjaannya cukup mudah lah. Kita share ilmu yang mudah-mudah saja lah, jangan yang berat-berat, biar yang tingkat pemula bisa mengikuti. Oke, kita rapikan saja langsung lah. Jadi untuk kasus mati seperti ini enggak semua sama ya, kadang mati total bisa aja tegangan standby-nya nggak ada, atau bisa aja dari BIOS-nya error, atau bisa aja dari chipnya yang udah jelek. Oke, sudah beres ya, alhamdulillah pengerjaan udah beres. Kita cek masuk sistem. Jadi kategorinya sukses, tinggal dinegokan harga, sepakat jadi Rizky.